wabarakatuh. Hai adik-adik pintar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Perkenalkan, nama kakak Eksa Diana. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan materi IPS, yaitu tema 9, subtema 2, pembelajaran ketiga, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik semua, agar ilmu yang kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ekonomi dilakukan seseorang agar kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi. Contoh usaha dalam kegiatan ekonomi di masyarakat yaitu yang pertama, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Nah, mari kita simak satu-satu ya adik-adik semua. Nah, yang pertama, kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Dan yang kedua, kegiatan ekonomi di bidang perkebunan. Perkebunan adalah usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan antara lain yaitu seperti karet, kelapa sawit, tebu, kopi, dan lada, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan dan diambil manfaatnya. Peternakan itu dibagi menjadi 3 ya adik-adik, yaitu yang pertama, peternakan hewan besar, contohnya seperti sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil, contohnya seperti kambing, domba, kelinci, dan babi. Dan yang terakhir yaitu peternakan hewan unggas, contohnya seperti ayam, itik, entok, dan burung. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Perikanan darat adalah usaha memelihara ikan di darat dengan cara membuat kolam. Perikanan dibagi menjadi 2 ya adik-adik, yaitu yang pertama, perikanan air tawar. Contohnya seperti ikan gurame, nila, bawal, dan lele. Perikanan air payau yaitu seperti contohnya ikan bandeng dan lain-lain. Dan yang kelima, kegiatan ekonomi di bidang kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap pengundulan hutan, dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan yaitu seperti kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Yang keenam, usaha ekonomi di bidang pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau pertambangan. Contoh hasil barang tambang yaitu seperti emas, minyak bumi, dan batu bara. Dan yang ketujuh, kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contoh hasil industri adalah benang menjadi kain, pengelolaan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Dan yang ke-8, kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan mengeluarkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antara negara disebut ekspor dan impor. Ada yang tahu nggak nih adik-adik semua? Apa sih ekspor itu? Ya, benar sekali. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri.
Dan yang kesembilan yaitu kegiatan ekonomi di bidang jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain seperti pemandu wisata, usaha becak atau ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Nah, adik-adik semua, ada yang tahu nggak jenis ekonomi itu dibagi menjadi berapa? Jadi, jenis usaha ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang dikelola sendiri dan yang dikelola kelompok. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Ciri-cirinya yaitu memiliki modal terbatas, biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya yaitu seperti usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri yang pertama yaitu usaha pertanian. Usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha memiliki modal terbatas, lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dikelola secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya yaitu seperti pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang pasar, warteg, dan toko kelontong. Yang ketiga yaitu usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya seperti usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan lain-lainnya. Keempat adalah industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya seperti usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Yang selanjutnya yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha yang dikelola bersama disebut usaha kelompok. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, usaha ekonomi dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Modalnya cukup besar. Bentuk-bentuk usaha ekonomi bersama, yaitu yang pertama, badan usaha milik negara atau yang disebut dengan BUMN. Yang kedua yaitu badan usaha milik swasta atau yang disebut dengan BUMS. Dan yang ketiga yaitu koperasi. Nah, adik-adik, mari kita bahas satu persatu ya jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang pertama itu yaitu badan usaha milik negara atau yang disebut BUMN. BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum, perum, dan perseorangan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD yaitu yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan
konsultasi hukum, dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Ada yang tahu nggak adik-adik semua, sekutu aktif itu apa? Benar sekali. Sekutu aktif adalah berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Nah, itu tadi video pembelajaran yang kakak dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Apabila ada salah-salah kata, kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD yaitu yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Macam-macamnya yaitu firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Kedua, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Ada yang tahu nggak adik-adik semua, sekutu aktif itu apa? Benar sekali. Sekutu aktif adalah berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Yang ketiga adalah koperasi. Ada yang tahu nggak apa itu adik-adik koperasi? Benar sekali. Koperasi adalah bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Apa sih tujuan dari koperasi? Jadi, tujuan dari koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, itu tadi video pembelajaran yang kakak dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Apabila ada salah-salah kata, kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.